Yo, pengen ketawa bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau memenuhi tugas ospek edisi, yaitu mengenai wawancara dengan salah satu kakak tingkat di organisasi sistem informasi. Sebelum memulai, kita mau memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tarisa Kamelia, NPM 200820100156. Kemudian ada Rizky Ahmad Hafidin, lalu ada Aisyah Safa Asyari, Sahla Malika Putri, dan Eliezer Sianturi. Untuk Eliezer, mohon maaf, karena kan kameranya ada gangguan dan kendala sinyal. Mohon dimaklumi. Untuk Kakak Pandu, dipersilakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu dan dari organisasi mana. Jadi, kenalin, namaku Pandu, angkatan 19. Aku anggota dari komunitas ISKOM. Sekian. Kalau boleh tahu, Kakak semester berapa? Aku semester 3 sekarang. Semester 3. Mm-mm. Aku mau tanya. Monggo. Alasan Kakak ikut komunitas itu apa sih gitu? Apa yang bikin Kakak pengen ikut kegiatan itu? Padahal kuliah termasuk padat gitu. Boleh aku jawab sekarang? Iya, boleh. Oke. Jadi alasan aku ikut ISKOM sendiri, haruskah aku curhat? Ini mau jawaban singkat atau mau jawaban panjang nih? Panjang aja, Kak, biar lama. Panjang. Oke. Jadi alasan aku ikut ISKOM itu sebenarnya aku dari SMA itu nggak ikut organisasi kayak OSIS gitu. Soalnya aku ikut kelas olimpiade, jadi dilarang sama guru waliku kan. Terus habis itu, aku tuh udah niatan kuliah itu aku pengen ikut kayak komunitas atau organisasi gitulah. Akhirnya pada saat itu, aku ikut daftar hima, terus habis itu sama ISKOM ini, cuma yang lolos ini yang ISKOM. Jadi aku hima ketolak. Ya, alhamdulillah. Cuma kalau di komunitas ini tuh, loh? Oh, kaget aku. Jadi lanjut ya. Iya. Alasan aku sendiri bisa keterima di ISKOM itu, kan komunitas itu kan kumpulan orang-orang yang punya minat yang sama kan. Nah, secara nih, aku kan masih baru banget kan di IT gitu. Terus dengan aku gabung ke komunitas itu, niatanku tuh biar aku tuh lebih mendapat pengetahuan yang lebih banyak dan yang nggak aku dapetin di kuliah biasa. Kayak misalkan ya, kalau di ISKOM sendiri itu ada divisi akademik, itu ada pemrograman web sama Android. Untuk saat ini ya. Jadi, kan kalau kita semester 1, 2, sama 3 ini masih sekitar pemrograman Java ya. Bener kan ya kalau kalian semester 1 itu? Ya, Java. Nah, kalau aku akhirnya itu bisa tahu gimana sih modelannya pemrograman web itu gimana, terus kalau Android itu gimana. Jadi lebih dapat ilmu baru gitu. Hehe, itu sih. Ya, Mama. Berarti ini ya, Kak, berarti sebelumnya sempat nyoba yang hima yang kayak gitu-gitu. Oh ya, sempet. Berarti susah ya, Kak, masuknya ternyata. Sebenarnya tuh kalau aku lihat ya dari teman-temanku yang keterima hima tuh, yang penting kamu bisa ngeyakinin pewawancara, terus juga kamu punya daya tarik yang bikin mereka yang si wawancara tuh yakin gitu loh kalau kamu tuh pantas gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi susah enggaknya tergantung kitanya lah, anjay. Yuk, apalagi lu? Mungkin yang lain mau
Ayo gantian tanya dulu. Saya mau tanya, Kak. Monggo. Nah, itu kalau masuk komunitasnya tuh atau ada tahap-tahap perekrutannya atau ada tesnya? Kalau yang komunitas ISKOM sendiri ya, kalau tahunku itu kita cuma diwawancara. Nah, diwawancara itu nanti kita dibagi apa, mau minatnya tuh kemana? Mau ke akademik atau juga ke kepengurusan. Maksudnya di kepengurusan sendiri, ya kayak jadi pengurusnya komunitas. Jadi kayak misalkan kayak BPH, terus divisi humas, divisi kominfo, gitu-gitu. Terus habis itu, habis wawancara, udah sih cuma gitu doang, langsung diklat gitu. Ada pertanyaan lain? Aku mau tanya, Kak. Oke. Yang Kakak dapat join di ISKOM tuh kelebihannya tuh apa aja itu? Kayak dibanding ikut HIMA atau organisasi-organisasi lain, kan ISKOM masuknya komunitas ya. Itu kelebihannya apa gitu? Apa aja yang Kakak dapat di ISKOM? Untuk saat ini ya, sebenarnya tuh lebih ke ilmu sih. Kayak misalkan berkaitan sama IT nih, kayak kemarin itu ISKOM tuh sempat ngadain kayak apa, webinar internal, kayak cara penggunaan GitHub. Kan masih belum apa dikasih tahu tuh GitHub itu di apa sih di perkuliahan biasa kan. Nah, dari situ kita juga dapat ilmu baru. Terus habis itu kumpul-kumpul bahas kayak kalau kayak gini tuh gimana gitu loh, problem solving gitulah, bahas-bahas kayak codingan gitu. Baru itu sih untuk saat ini. Soalnya juga sebenarnya harusnya itu di ISKOM itu juga sering ada pertemuan kan harusnya kalau kita nggak kena corona itu. Cuma sekarang kayak kurang efektif aja soalnya kan online gitu, jadi agak susah. Cuma secara inti kalau kita di ISKOM itu kita dapat ilmu, terus juga dapat teman-teman relasi gitulah, kenal cutting dan lain-lain kayak gitu. Itu sih. Oke, makasih, Kak. Oke. Saya mau bertanya, Kak. Oke, silakan. Nah, selama ini, apakah Kakak merasa lancar-lancar saja mengikuti ISKOM? Apakah ada masalah yang sering Kakak rasakan dan bagaimana sih penyelesaiannya? Masalah ini masalah di dalam ISKOM-nya sendiri atau gimana? Ya, di dalamnya sendiri. Di ISKOM-nya sendiri, berarti di internalnya sendiri ya? Kalau masalah di ISKOM sendiri itu sih sebenarnya ya kita kayak susah, apalagi sekarang ya, kita susah banget kayak untuk kumpul-kumpul untuk kayak sharing materi gitu. Jadi terbatas ini sih, terbatas itu doang. Tapi solvingnya ya kita sering ngadain kayak apa, meeting secara online kayak lewat Zoom atau Google Meet. Terus kita juga ada channel Discord gitu. Jadi kira-kira kayaknya sih itu sih untuk sementara problem solvingnya. Jadi belum ada apa namanya, belum ada yang masalah gede banget gitu, belum. Itu sih. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Kalau gitu, kalau misalkan ada masalahnya kayak gini, Kak, misalkan jadwal mata kuliahnya diundur nih, terus bentrok sama kegiatan itu ISKOM gitu kan, itu gimana sih apa cara nyelesainnya? Kalau ada waktu itu pernah pengalaman itu kayak gimana itu ceritanya? Kalau aku pribadi ya, sebenarnya untuk pengalaman yang kayak gitu belum pernah. Soalnya ISKOM sendiri tuh pertemuannya kan kalau per minggu itu tiap hari Senin. Nah, itu kita ambil jam setelah mata kuliah sampai yang paling akhir. Kan kalau paling akhir di UPN itu kan jam 4 ya, selesai mata kuliah. Lah kita tuh setelah mata kuliah itu langsung ngadain pertemuannya. Jadi untuk kayak apa pembatalan kelas gitu kayaknya mungkin nggak bakalan terjadi. Tapi kalau misalkan beneran terjadi di masa depan, aku
prefer ya, kalau aku prefer, aku lebih mentingin kuliah, jujur. Soalnya kan tujuan kita ke univ itu kan buat kuliah kan. Nah, jadi aku lebih prioritasin itu sih kuliahnya gitu. Untuk masalah kayak kegiatan, untuk masalah kegiatan pertemuan, aku bisa banget kayak tanya-tanya ke teman-teman yang nggak ikut, apa maksudnya yang nggak kena kelas bentrok itu. Kayak tanya informasi, tadi tuh ngapain aja, kayak gitu-gitu. Kayaknya itu sih. Berarti belum pernah kejadian ya, Kak? Belum, soalnya juga pertemuan kita tuh yang offline ya, waktu itu baru berjalan 2 minggu, terus habis itu langsung kena libur panjang sampai sekarang. Jadi belum pernah kena kayak gitu lagi. Itu sih. Mau tanya apa lagi? Saya mau tanya, Kak. Oke, silakan. Kan sekarang pandemi, terus kan biasanya ketemuannya itu offline, terus pas online ini apa aja kegiatan yang udah dilakukan ISKOM? Makasih. Oke, untuk kalau di ISKOM sendiri ya, sekarang-sekarang ini kita ngadain ini kayak pembelajaran, tetap pembelajaran kayak web, terus sama Android itu, jadi si cutting yang kebagian kasih materi itu kita tuh dikasih kayak modul gitu loh. Nah, terus habis itu kita disuruh latihan kayak gimana, terus kalau ada kesusahan, itu baru kita diskusiin bareng-bareng. Terus habis itu juga kegiatannya ISKOM, itu kita ada webinar internal, ya yang kayak tadi aku sebutin, kayak cara nggunain GitHub itu gimana sih, soalnya kan masih asing banget di kita-kita. Itu sih kayaknya. Terus juga selain kalau di ISKOM itu, selain kita belajar ngoding-ngoding gitu, kan kita ada channel Discord. Nah, channel Discord-nya ini juga selain buat bahas codingan, kita juga sering mabar-mabar bareng gitu, biar nggak stres. Itu sih. Oke, terima kasih, Kak. Nah, sama. Sekarang aku mau nanya, ini agak di luar organisasi, tapi ke perkuliahan gitu, Kak. Boleh. Jadi kalau misalnya di kampus-kampus sebelah kayak BINUS gitu kan, itu kalau nyontek itu kan kita kena DO gitu, terus atau misalkan kena plagiarisme gitu. Nah kalau di UPN gitu ada nggak sih Kak? Maksudnya apa ya kayak BINUS yang di DO atau gimana gitu? Oh, itu. Kalau misalkan aturan untuk contek-menconteknya itu sebenarnya nggak ada ya kalau di UPN. Cuma biasanya itu tergantung ke dosennya. Jadi kayak apa-apa tuh di dosennya gitu. Dosen ngasih apa tuh dikasih kayak otonomi sendiri gitu buat ngatur mereka dosen ngajarnya gimana, terus sistemnya kayak gimana. Makanya kan kalian sering kayak waktu pas awal mata kuliah kan dikasih kayak kontrak kuliah tuh. Nah, itu ya itu sih sebenarnya. Aku bingung kata-katanya gimana. Jadi kalau untuk kayak contek-mencontek sebenarnya ini kembali ke dosennya masing-masing. Ada yang apa modelan dosen tuh gak masalah kamu nyontek atau gimana, pokoknya hasilnya bagus atau gimana terserah. Ada juga yang kayak kemarin nih, aku tuh kuis dadakan pemrograman desktop. Itu harus on cam, terus habis itu kita juga ngoding. Itu tuh dosennya tuh langsung bilang, kalau ada yang nyontek, nanti nilai saya dikurangi gitu-gitulah. Jadi kembali ke dosen sih kalau kayak gitu. Kalau dari UPN-nya sendiri nggak ada aturan tertulis gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada Saya lagi? mau tanya lagi, Kak. Oke. Saya, Kak. Di ISKOM sendiri itu cuma dari pemrograman saja, Pak, Kak? Apa dipelajari lain seperti di pelajaran sistem informasi kan ada pengetahuan bisnis tentang bisnis atau lain. Oh, oke. Ada, Kak? Oke, bagus nih pertanyaannya. Aduh. Jadi sebenarnya kalau aku baru sekitar hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun aku gabung itu,
untuk saat ini tuh kita lebih ke IT-nya. Jadi kalau untuk bisnis itu lebih agak nggak seberapa banyak. Kalau misalkan kayak yang menyangkut sama kayak bisnis-bisnis itu sebenarnya lebih ke ini. Kita Iskom sendiri tuh ada program kerja kita webinar gitu. Nggak webinar sih, seminar lebih tepatnya. Cuma jadi tuh seminarnya tuh kayak terkait kayak ya bisnis sama IT, terus gini-gini lah. Bahas itu sih sebenarnya. Cuma untuk kayak pembelajaran buat anggota internalnya belum ada yang kayak pembahasan sampai ke bisnis itu. Jadi cuma sekedar kayak ke pemrogramannya gitu. Gitu sih. Atau Iya, Kak. mungkin kalau kamu Makasih ya. berminat gabung Iskom bisa tuh sarannya ke ketua tuh. Bagus loh sarannya Iya, tuh. Kak. Siap. Oke. Ada lagi? Ngomong-ngomong, diklatnya kapan, Mbak? Apa? Buka opreknya kapan? Buka opreknya ya? Karena Ya. aku bukan pengurus, jadi aku kurang tahu detailnya gimana ya. Tapi kalau ngelihat timeline waktu pas aku daftar itu buka sekitar Februari kalau nggak salah, barengan sama Hima. Gitu. Ayo yang berminat Oke, Iskom, Kak. ayo. Makasih. Ya sama-sama. Ya Allah, aku sama promote ya Allah. Mas Yud, tolong apresiasi aku Mas Yud, aku promosi Mas Yud. Oke, balik. Ada yang mau tanya lagi nggak? Saya mau nanya, Kak. Oke, silakan. Iya, Kak. Jadi kan mungkin sebelum apalagi mahasiswa baru ya masuk ke kuliahan kan pasti udah denger lah isu-isu dari cutting-nya atau gimana, Kak. Apa sih, Kak, Isu-isu isu-isu apa yang tuh? kayak mungkin ada bilang nanti kalau ikut organisasi begini begitu yang bisa dibilang yang isu-isu yang jelek lah. Apa sih, Kak, isu-isu tuh ya isu-isu yang isu-isu jelek yang didengar maba nih, yang padahal aslinya tuh nggak begitu tuh. Misalnya kayak nanti kamu misalnya di situ nanti dimintain duit lah atau gimana atau apa gitu, isu-isu yang ternyata tuh salah atau hoax gitu. Oke. Waduh, membuka rahasia nih. Kalau waktu pas aku zaman maba ya, dulu itu banyak kayak cutting tuh ada yang bilang kalau kamu ikut organisasi tuh apa nanti kuliah kamu tuh keteteran, kamu lebih ke organisasinya gini-gini gitu. Tapi sebenarnya kalau aku waktu pas udah join ini ya, komunitas ya, nggak tahu kalau aku organisasi karena aku ketolak jadi aku nggak tahu ya. Jadi kalau untuk aku, komunitas sendiri tuh malah membantu aku untuk kayak apa ya, menghadapi perkuliahan ini. Kayak contohnya, di mata kuliahku yang sekarang, rekayasa perangkat lunak, kita tuh UTS-nya tuh disuruh bikin aplikasi. Terserah itu aplikasi mau berbasis web, berbasis mobile. Nah, aku kan ikut kelas yang pemrograman web ya. Akhirnya tuh ilmunya si pemrograman web tuh bisa aku gunain buat penugasan RPL. Jadi lebih intinya tuh apa ya, berguna lah kalau bagi aku ya. Terus habis itu yang masalah tadi, kalau ikut organisasi tuh waktu kamu bakal keganggu, bakalan fokus ke organisasi, kuliahmu keteteran, hele. Itu kembali ke anaknya masing-masing. Jadi sepintar-pintarnya kita, kalau kamu gabung organisasi atau komunitas, itu ya pintar-pintar bagi waktu, waktunya kuliah ya kuliah. Terus kalau waktunya organisasi ya organisasi. Pintar-pintar kita itu ya, bagi-bagi waktu aja sih. Itu sih kayaknya. Terus apa lagi ya? Masih, Kak? Oke, sama-sama. Kayaknya itu aja sih. Berarti Kak, apa yang Kakak senengin di ikut komunitas itu kira-kira apa yang paling Kakak senengin gitu karena ya Kakak tuh ngerasa beruntung masuk sini gitu, nggak nyesal gitu. Apa kira-kira? Ya nggak nyeselnya sih, ya itu sih. Apa, bisa dapet kayak ilmu tambahan gitu. Kayak itu sih. Ya yang kayak aku ikut kelas pemrograman web itu kan seenggaknya yang bikin aku beruntung gitu loh. Apa ya aku bingung bahasanya.
Jadi kan kamu kan tadi tanyanya tuh apa yang bisa bikin beruntung atau apa Iya, tadi? seneng gitu. Udah, maksudnya kan kadang ada orang yang rasa nyesel masuk sini karena ternyata eh, nggak senengnya, nggak serunya itu lebih banyak dibanding nggak senengnya menurut dia gitu. Oh, kalau aku sih senang-senang aja sih. Lingkungan Iskom juga lumayan enak. Terus juga pada ramah-ramah gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kita kayak ada yang kayak kebingungan gitu ya, misalkan kita tuh langsung dibantu kayak gitu-gitu. Jadi nyaman-nyaman aja sih. Tapi pasti ya di suatu apapun itu, di suatu organisasi, di lingkungan itu pasti kan ada yang nggak enak ya, pasti. Cuma ya diambil positifnya aja lah buat kita gitu. Itu sih. Ada lagi yang mau tanya? Saya, Kak. Oke, silakan. Menurut Kakak, kalau mahasiswa itu penting nggak atau perlu nggak ikut organisasi sama komunitas gitu? Waduh, wapot ini. Penting nggaknya ya sebenarnya tuh dari ospek dari awal tuh pasti kayak ikut organisasi tuh penting gitu-gitu kan ya. Jadi sebenarnya tuh gimana ya? Bisa dibilang penting juga sih. Kalau bagi aku ya. Soalnya kalau dengan ikut organisasi sama komunitas, kita tuh dapat koneksi gitu loh, dapat kolega baru gitu kan. Nah, terus habis itu juga apa ya kayak ngelatih kita tuh dapat soft skill baru. Maksudnya gimana? Kayak misalkan nih, kamu megang suatu program kerja, gimana kamu membuat konsep, terus habis itu gimana kamu mengatur membagi job desk, terus habis itu gimana kamu ngebikin proposal dan lain-lain. Itu kan seenggaknya tuh kan kemampuan yang di luar dari perkuliahan kan. Jadi bagiku sendiri tuh lumayan penting juga. Tapi sebenarnya mahasiswa tuh nggak pokok kudu harus masuk organisasi atau komunitas sih sebenarnya. Di luar organisasi sama komunitas sendiri, kita juga bisa dapat ilmu soft skill juga kok. Kayak ikut kepanitiaan misalkan, terus habis itu juga ikut relawan, volunteer, kayak gitu. Jadi, nggak harus melulu dari organisasi atau komunitas sih, kalau aku pribadi. Gitu. Gitu sih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kak, mau nanya dong. Ya? Kalau menurut Kakak mengikuti organisasi atau komunitas itu penting, kira-kira apa sih yang dibutuhin oleh mahasiswa baru? Kalau yang dibutuhin dalam bentuk Itu soft maaf, skill ya? Eliezer, suaranya kurang kedengeran. Oh ya, maaf. Ah. Kalau menurut Kakak ikut organisasi atau komunitas itu penting, apa sih yang dibutuhin mahasiswa baru nih ya utamanya? Kalau mau ikut organisasi atau komunitas, kira-kira apa sih yang dibutuhin dalam bentuk soft skill gitu? Ya Kak, makasih. Oke. Sebenarnya yang paling penting itu mental kalian. Jadi kamu kalau misalkan berminat ya mau masuk kayak baik itu kepanitiaan, baik itu komunitas, baik pun itu organisasi atau relawan atau apapun itu, kembali ke mental kamu sama ke tekad kamu. Kamu berani nggak sih? Kamu yakin mau bisa ngebagi waktu kamu dengan kehidupan kamu juga buat ngeluangin kegiatan itu? Kamu berani nggak? Kalaupun berani, kamu berani tanggung jawab dong harusnya. Segala apapun resikonya kamu harus tanggung. Terus habis itu, terus juga dengan kita dengan kita ikut kayak organisasi dan lain-lain itu kan juga menambah soft skill kita. Jadi tanamin di diri kalian, ini tuh penting gitu loh buat kalian di lapangan kerja nanti. Soalnya kalau kamu nanti kerja itu nggak cuma dilihat dari nilai IPK tinggi doang, enggak, dari kayak soft skill kamu, dari keahlian kamu yang lain,
gitu. Jadi kembali ke mental kalian sih, kalian kuat nggak? Kalian berani nggak? Kayak gitu. Itu. Hehe. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi? Aku mau tanya, Kak. Oke. Kalau kan kakak sekarang udah semester 3. Selama ini kalau ujian gitu sistemnya di UPN tuh sesuai kayak kita belajar biasa harinya sama jadwalnya gitu. Cuman bedanya ini lagi ujian atau berubah gitu ditentuin beda lagi lah dari kuliah-kuliah biasa gitu. Jamnya, harinya kayak gitu. Oke. Jadi untuk sistem ujian di UPN sendiri, oh ya, kalian belum dikasih tahu ya kayak gimana ya mekanismenya ya? Belum, Kak. Kalau misalkan di sini ya, itu kita dikasih, lebih tepatnya rektorat ya. Rektorat itu biasanya ngasih waktu 2 minggu untuk UTS maupun UAS. Nah, untuk kayak jadwal pelaksanaannya, terus mekanismenya gimana, itu kembali lagi ke dosen. Gitu. Jadi kalau aku pribadi ya, waktu pas udah ngalamin itu, dosen itu biasanya ngelaksanain ujian itu di saat mata kuliahnya berlangsung. Kayak misalkan ada mata kuliah bahasa pemrograman 1, biasanya hari Selasa. Nah, ya udah di 2 minggu waktu UTS itu, si dosen bisa milih antara nanti ke Selasa minggu ke-1 atau Selasa minggu ke-2. Terus kayak mekanismenya, banyak sih sebenarnya. Dosen itu biasanya ngasih kayak pertanyaan gitu, terus kita nulis di kertas, terus nanti dikumpulin, terus atau di-scan gitu. Atau enggak yang tugas kedua, bikin video tentang kayak presentasi atau apa. Terus yang ketiga, bisa juga bikin esai. Terus kalau yang keempat, bisa juga bikin ya aplikasi, program kayak gitu. Jadi kembali ke dosen. Gitu sih. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya, Kak, mau tanya lagi. Oke, silakan. Nah, kan udah cerita panjang lebar mengikuti komunitas ini. Nah, bagaimana cara Kakak untuk mengatur waktu dengan mengikuti kelas ini? Dengan berkuliah? Oke, cara bagi waktunya ya? Jadi kalau aku itu dari semester 1, itu sebelum ikut komunitas juga ikut kepanitiaan. Sampai sekarang sih ikut kepanitiaan, jadi bebanku tuh sekarang kuliah, komunitas, sama kepanitiaan. Nah, cara bagi waktunya gimana? Ya, yang pertama ya tetap prioritas kuliah nomor 1. Tetap itu, nggak bisa diganggu-gugat. Terus habis itu yang kedua, kalau komunitas ini kan intensnya dia satu kali pertemuan, itu bilangnya, 1 kali dalam 1 minggu. Ya, kayak gitu kata-katanya. Nah, terus habis itu kalau kepanitiaan itu ya tergantung pas jadwalnya dia hari hanya kapan, terus persiapannya kayak gimana. Jadi kalau aku ya, kalau selama ada tugas kayak dari kuliah itu, usahakan kita kerjain dulu. Baik mau itu setengah dulu atau mau seperempatnya, pokoknya seenggaknya udah kekerja dikit gitulah. Terus habis itu, kalau misalkan kayak komunitas lagi nggak ada kayak tugas gitu, nggak tak apa-apain. Mungkin kalau review dikit cuma ngeliat kayak codingannya gitu doang kan. Nggak seberapa bisa dimaksimalin lah kalau kayak gitu. Terus habis itu, kalau misalkan kepanitiaan, kayak misalkan aku kemarin itu di Messi kan jadi sekretaris. Itu beneran kudu ngebut gini-gini lah. Pokoknya ya gimana ya, pinter-pinter waktu. Pinter-pinter ngerancanain lebih tepatnya. Kayak misalkan hari ini kamu ada deadline tugas kuliah, terus deadline pengumpulan proposal misalkan. Terus sama juga ngumpulin
kayak hasil source code-nya buat Iskom gitu kan misalkan. Nah, itu pertama kalau aku ya, itu aku kerjain tugas kuliahku dulu. Itu kudu benar-benar harus selesai. Soalnya waktu pada saat itu mendekati deadline. Terus habis itu yang kedua, aku bakalan ngurus proposal dulu. Belum lagi kalau ada revisi-revisian. Jadi aku lebih ngedahuluin proposal dulu. Terus habis itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir baru bisa kayak ngegarap source code dari Iskom kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau aku boleh jujur ya, untuk sekarang ini kayak corona ini untuk komunitas sendiri tuh nggak begitu ngebebanin kita banget kok. Jadi nggak begitu berat kayak, waduh kudu kayak gini-gini. Enggak. Jadi bisa disambi santai gitulah. Kayak gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Aku mau nanya yang tadi, kan kata kakak waktu itu Hima sama Iskom kan bareng ya ininya nanti apa sih namanya itunya. Nah, terus waktu itu waktu kakak masih maba, kakak masuknya nyobain dulu Hima, terus katanya tadi nggak keterima di Hima, terus baru nyoba ke Iskom. Itu gimana, kan kata kakak bareng nih. Tapi kakak tahu duluan hasil dari ikutan Hima, baru ikut yang Iskom itu gimana? Jadi waktu itu, kalau nggak salah Hima itu buka oprek itu sekitar akhir Januari kalau nggak salah. Seingatku lah ya. Terus habis itu, Iskom itu sebenarnya udah buka duluan, yang sesi pertama. Itu kalau nggak salah Januari juga. Terus habis itu, setelah selang berapa hari, semingguan kalau nggak salah itu habis wawancara Hima, terus ketahuan kan yang keterima siapa aja dan aku nggak keterima. Aku kira tuh aku bakalan nganggur gitu. Iskom nggak buka apa kayak sisi kedua gitu kan oprek. Ternyata buka. Oh ya udah gas gitu. Itu apa Iskom itu ini kan komunitas ya kak, berarti nggak ada ini dong, nggak ada kayak lolos atau enggaknya, Nggak ada apa? lolos atau enggaknya, atau ada? Oh, nggak ada sih sebenarnya. Cuma lebih yang kalau lolos ke enggaknya itu kayak buat kepengurusannya. Jadi komunitas Iskom sendiri kan ada kepengurusannya. Nah, di wawancara itu kita juga kayak di wawancara tuh kayak apa ya? Kira-kira kalau anak ini pantas nggak sih kalau misalkan sekiranya dimasukin ke pengurusan atau cukup di segi akademik kayak sharing-sharing materi doang kayak gitu. Kalau aku itu jujur langsung minta dari awal tuh aku maunya ke akademik aja soalnya aku udah males sama pengurusan. Waktu itu masih agak-agak kesel gitu gara-gara ketolak. Jadi mau langsung ke akademik aja kayak gitu. Ada lagi? Saya mau bertanya Kak. Oke. Ada gak sih Kak berarti harapan buat kakak sendiri untuk organisasi atau berarti untuk komunitas ini ya? Ada gak harapan dari kakak sendiri? Harapan ya. Sebenarnya kalau semua orang kalau ngasih harapan ya pasti bilangnya kan semoga lebih baik aja gitu kan ya. Pasti itu. Pasaran banget itu kan. Sebenarnya aku pengen jawab gitu cuma kayak ya apa ya. Semoga aja sih untuk kedepannya Iskom ini lebih baik tentulah. Terus juga lebih banyak inovasi gitu dari anggota-anggotanya. Soalnya jujur dengan keterbatasan kita kayak kena corona pandemi gini nih, jujur kayak inovasi yang udah ada tuh di awal Iskom itu tuh kayak ada yang kehambat gitu-gitu. Jadi semoga aja inovasi yang bakalan kita jalanin buat kedepannya tuh bisa berjalan dengan lancar kayak gitu. Terus anggotanya juga semoga lebih bisa lebih aktif. Terus habis itu ya kayak gitu sih. Ya kayak gitu sih kayaknya. Ya maaf jawabanku gitu, pasaran banget ya Allah. Ya gitu sih. Ada yang lain mungkin? Ada.
Atau pertanyaannya udah selesai ya? Udah sih Kak, cuman barangkali yang lain pengen apa namanya? Sharing apa masih pengen nanya-nanya tentang organisasi Oh, komunitas oke, kayak oke. pengalaman-pengalaman gitu. Mungkin terserah yang lain juga sih. Jadi sebenarnya sih kalau kalian mau tanya yang lain ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus, ini sebenarnya nggak harus terpaku ke organisasi atau komunitas kan ya? Iya, bebas boleh. Oh ya udah. Silakan Rek, kalau masih ada yang ganjel gitu. Aku usahain bisa jawab. Aku mau tanya yang iskom itu kan sharing-sharing materi gitu kan Kak. Tapi untuk maba yang masih kayak apa ya, yang benar-benar materinya kosong, terus karena ikut iskom tuh pengen ya biar pengetahuannya biar bertambah gitu, itu bisa nggak sih? Apa maksudnya kira-kira gimana gitu? Kalau itu ya sebenarnya bisa kok. Soalnya kan komunitas sendiri tuh kita sama-sama belajar gitu kan. Bahkan aku yang dari anak SMA terus habis itu nggak tahu coding-codingan, ya Allah BP apaan itu kan. Terus gabung iskom ya seenggaknya akhirnya tahu sedikit lah kayak gitu, dapat ilmu kececeran gitu lah. Jadi sebenarnya buat kalian yang kayak masih belum paham atau apapun boleh banget kok kalau join, nggak perlu ngerasa kayak takut gitu. Kasih Kak. Oke. Kalian ada rencana nggak apa semester ini mau ikutan apa kepanitiaan atau enggak? Pengen sih, cuman kan masih bingung gitu. Sebenarnya kayak kan kayak banyak gitu ya pilihannya, terus masih belum paham juga kayak gimana. Kalau mau tahu Oke. Kakak yang kepanitiaan itu kepanitiaan apa Kak? Ini yang semester sekarang atau dari awal? Dari awal aku maba. Dari awal sampai sekarang. Itu memang banyak ya? Nggak tahu juga ya, aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang banyak apa enggaknya. Jadi aku dari semester 1 itu ikut kepanitiaannya Hima jurusan kita. Itu ada seminar. Itu seminarnya judulnya itu Event of Information System. Itu dulu tuh dilaksanain di Dilo Surabaya. Itu seminar tentang kayak bisnis IT gitu. Terus habis itu juga apa semester 1 itu kepanitiaanku cuma 1 itu. Terus habis itu yang semester 2 itu aku ikut daftar 3 kepanitiaan dan nggak tahu kenapa aku masuk semua. Jadi yang pertama itu aku jadi panitia mosaik yang ospek fakultas kemarin. Itu aku jadi senior pendamping. Mungkin kayaknya nggak tahu aku, nggak ada mabaku sih di sini. Terus habis itu yang kedua itu aku jadi BPH-nya Dimensi, ospek yang kemarin, yang jurusan, yang Dimensi kemarin. Terus habis itu yang ketiga ini lagi masih berlangsung, ini eventnya fakultas, namanya Fasil Confess. Jadi itu kalau yang lihat tahun kemarin itu kita ada event kayak lomba olimpiade komputer, terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, kayak lomba olahraga gitu. Terus habis itu sama ngundang artis buat konser kayak gitu. Cuma untuk tahun ini yang diadain cuma lomba e-sport, terus habis itu sama olimpiade. Iya, itu doang. Baru itu sih aku baru sekitar berapa tuh? 4. Baru sekitar 4 kepanitiaan. Itu. Itu kan kata kakak tadi daftar ya, berarti ini dong, ada wawancara gitu ya? Oh, ada dong. Berarti ada juga yang nggak lolos? Ada, tetap ada. Oh, ada. Kalau aku itu gagal, waktu pas semester 2 kemarin itu aku daftar panitia pemilihan raya buat BEM-U. Tapi sekarang kan masih belum kelaksana ya pemilihan buat BEM Univesnya. Jadi masih belum jalan. Itu aku daftar, terus nggak keterima. Iya. Terus habis itu, iya kayaknya itu doang deh. Iya, itu doang. Yang masih gagal. Mungkin ada yang mau tanya lagi?
Oh, kalau seputar pertanyaan wawancaranya itu biasanya seputar apa gitu, Kak? Yang wawancara apa ini? Kepanitiaan atau Eh kepanitiaan sama organisasi. organisasi ya? Kalau yang kepanitiaan dulu deh. Jadi yang pertama, biasanya tuh tanya-tanya kayak, kamu udah punya pengalaman apa belum? Kalau aku sih jawab ya, dulu tuh aku SMA pernah ada pengalaman panitia juga. Tapi kebanyakan sih jadi divisi acara sih. Iya. Terus habis itu juga biasanya ditanyain, kamu siap nggak kalau kayak gini-gini? Terus aku tuh masih keinget kalau yang waktu pas siap itu waktu pas aku ini apa wawancara buat senior pendamping mosaik fakultas kemarin. Itu sempat diwawancara kayak gini. Kamu siap nggak luangin waktu libur kamu kalau diganggu maba gini-gini? Ya aku jawab aja, ya siap Kak, saya kan nggak pulang Kak, saya juga gabut. Terus nggak tahu kenapa terima jawabanku kayak gitu. Terus habis itu, sumpah, aku juga heran gitu loh, padahal aku niatnya kayak habis ketolak pemira kan itu, terus habis itu kayak ya udahlah terserah ini mau apa mau keterima apa enggak gitu kan. Aku jawab aja kayak gitu, ternyata keterima, ya udahlah. Terus habis itu kayak ditanya gini sih, biasanya dikasih kayak problem sedikit gitu, kayak misalkan kamu tiba-tiba kayak gini, terus habis itu apa yang bakalan kamu lakuin kalau misalkan kayak gini-gini? Ya jawab aja sesuai kayak apa pendapatmu gimana gitu. Jadi nggak usah kayak maksain diri kayak harus oh gini gini gini, nggak, sesuaiin sama pendapat kamu aja gitu. Terus habis itu kalau yang hima ya, aduh, yang hima tuh waktu itu ditanyain kayak punya pengalaman organisasi apa, terus habis itu tertarik ke departemen apa kayak gitu. Terus kiranya inovasi apa yang kamu bisa kasih kayak gitu. Itu sih. Terus juga komunitas itu juga pertanyaannya sama aja sih sebenarnya. Kayak gitu-gitu juga. Oh iya, waktu itu aku pas komunitas itu pernah ditanyain, kalau misalkan kita ada kumpul-kumpul tapi banyaknya nggak datang gimana? Waktu itu aku jawabnya cuma, ya udah bilang aja kita bakalan kasih makanan kok, pasti pada datang. Terus habis itu aku diketawain sama ketua iskomnya. Padahal ya aku tuh gini loh, soalnya sebagai anak-anak kos tuh biasanya kalau ada makanan tuh pasti datang gitu loh. Jadi aku berusaha menarik minat teman-temanku yang kos gitu loh kalau misalkan suruh kumpul bareng. Cuma ya udahlah. Kayak gitu sih. Alah, ada lagi? Oh iya, bentar lagi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya maaf, jawabanku tadi random banget ya Allah. Aku mau tanya, Kak. Oke. Jadi kan kalau ikut kepanitiaan itu jadi caranya gimana? Kalau hima sama komunitas kan dia oprek gitu kan. Kalau kepanitiaan itu kita taunya lagi oprek atau gimana, atau cara daftarnya gitu gimana? Oh gitu. Jadi kalau kita bisa tahu kalau ini tuh lagi oprek apa enggak, biasanya kalau dia itu eventnya tingkat jurusan, itu biasanya nanti di-share sama himanya di lewat Instagram. Jadi misalkan nih kayak waktu pas ACE itu, dia opreknya tuh dipromosiin di Instagram kayak gitu. Terus juga yang kayak apa? Kayak dari BEM itu juga ngumumin kalau ini tuh Mosaik sama Fasil Confess lagi oprek nih, oprek panitia. Jadi kita taunya ya dari Instagram mereka berdua gitu. Terus habis itu kalau cara-cara kayak daftarnya tuh biasanya di post itu tuh ada kayak cara daftarnya, kayak masuk ke link sini terus ngisi form kayak gitu-gitu. Ya itu sih. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Berarti nanti yang wawancaranya tuh kepengurusan dari
kepanitiaan itu apa gimana, Kak? Kalau Kan yang kepanitiaan ya, iya, yang panitia itu siapa yang wawancaranya? Kan belum ada gitu pengurusnya. Kan maksudnya nggak ada gitu kan kalau event-event gitu apa gimana? biasanya kalau misalkan udah oprek gini ya, kayak kemarin itu Dimensi, biasanya tuh sebelum oprek itu si ketua pengurus itu kan biasanya dari Hima atau BEM gitu kan. Nah, si satu orang yang bertanggung jawab ini, dia langsung nentuin sendiri siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi wakil, siapa yang jadi bendahara, sama sekretaris. Nah, nanti 4 orang ini langsung kayak rundingan gitu. Dan 4 orang ini juga yang bakalan ngewawancarai yang tertarik jadi panitia. Kayak gitu. Jadi kemarin tuh kayak waktu pas aku yang ospek Dimensi itu, aku ngewawancarain anak teman-temanku gitu. Jadi BPH intinya, BPH event itu yang ngewawancarain mereka kayak gitu. Jadi kayak teman sendiri gitu, Kak. Ya enggak. Gimana ya? Jadi iya kayak ngewawancarain teman sendiri gitu. Terus juga ngewawancarain cutting. Soalnya kemarin juga ada panitia yang Dimensi itu kan angkatan 18. Jadi agak-agak nggak enak gitu, tapi sabodo lah. Astaga aku. Ada lagi. Mungkin udah sore dan udah kejawab juga pertanyaannya. Kita di sini mau berterima kasih banyak untuk Kak Pandu udah mau ngeluangin waktunya buat kita dan ngebantu kita buat memenuhi tugas ospek kali ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita terlalu nanyanya terlalu dalam atau gimana. Mungkin itu aja. Oke. Yang lain aku juga menutup. Bentar, aku ini ya juga ya. Sebenarnya minta maaf banget kalau misalkan jawabanku kayak selengean atau kayak gimana. Aku padahal tadi berusaha kayak wibawa gitu, tapi ternyata ya aslinya bobrok, akhirnya jawabnya juga ya kayak gini-gini aja gitu. Jadi maaf banget kalau kesannya kayak cutting yang kayak berwibawa itu nggak ada di aku, jadi maaf banget ya. Terus juga jawabannya kayak ngalor ngidul gitu, nggak kayak inti gitu. Maaf banget. Ya, apa-apa. Ya, makasih juga ya milih aku jadi pewawancara. Ya kalian nggak beruntung gitu loh dapet jawaban yang nggak jelas dari aku. Kita soalnya asik juga sama kakak. Kitanya jadi enjoy. Oke. Aduh, aku malu. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Mau bilang makasih buat Kak Pandu. Jawabannya jelas banget, Kak. Jelas banget. Makasih ya. Soalnya tuh aku agak kesulitan sebenarnya kalau ngasih jawaban. Aku agak lemah dalam bahasa soalnya gitu sih. Jadi maaf. Ya itu sih. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Aduh, jadi malu. Aku juga sama sih. Terima kasih buat Kak Pandu buat ngeluangin waktunya. Makasih juga ya. Tapi sebenarnya aku mau nyampaikan satu hal ya. Apa yang tadi aku kayak ngejawab wawancara itu yang ngawur-ngawur jangan ditiru. Takutnya malah imbasnya jelek ke kalian. Jangan ditiru, oke? Jangan ditiru. Soalnya takutnya tuh yang kayak wawancara tuh kesannya kayak kamu tuh ngeremehin mereka, tapi jangan jawab kayak gitu, oke? Paling jadiin jawaban alternatif aja, Kak. Boleh. Ya, ada lagi? Makasih Kak telah membantu kami menyelesaikan tugas ini. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Akhirnya tugasnya selesai. Ya Allah. Lega kan pastikan ya? Lega kan?
Tapi kelompok lain udah selesai belum? Udah selesai semua apa belum? Ada yang udah, ada yang belum juga sih. Oh ya wes, alhamdulillah. Seenggaknya kita lumayan awal ya dari penugasan ya, dari tugasnya. Ya, Alhamdulillah. masih lumayan jauh. Congrats buat kalian ya Allah. Jangan stres-stres ya semester ini ya. Semangat, semester depan lebih berat lagi kok. Motivasiku tuh. Jangan ngeluh semester ini, semester depan lebih berat lagi. Itu sih. Sebentar, ini nanti kan diupload di YouTube, terus habis itu nanti kalau ada yang anak hima atau iskom mau dengerin ini, terus jawabanku kayak gini, oke. Gak apa-apa. Ya Allah, semoga teman-temanku nggak lihat video ini, ya Allah. Semoga nggak ditonton sampai selesai. Amin. Bisa dihajar aku sama teman-teman yang kayak, kamu tuh ngasih jawaban kok kayak gini-gini, bah. Ya gitu sih. Mungkin udah aja kali ya, Kak. Atau Eliezer mungkin ada yang mau disampaikan dulu kakaknya. Ayo Kak, makasih ya Kak udah mau share pengalamannya. Oke. Semoga sukses Kak, ini apalagi udah mau tes kan Kak. Iya ya, minggu depan ya. Semoga kalian juga UTS pertama kalian ya ini ya di perkuliahan, semoga nilainya bagus. Amin. Dosennya juga nggak tega-tega waktu pas UTS gitu kan ya. Amin. Itu sih. Ya Kak, kita izin pamit dulu. Atau kakak dulu deh yang ini nggak enak. Lo apa nih? Aku pamit gimana? Langsung live gitu aja atau gimana? Ya, pamit gitu. Dadah gitu. Oh, pamit. Ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Jadi aku pamitnya pakai dada gitu. Aduh. Ya, ini pakai kata-kata penutupan atau langsung dada? Ya. Nggak tahu. Penutup. Dan kakaknya gimana? Gimananya ini gimana? Pertanyaan kita bagus gak gitu? Waalaikumsalam. Oh, pertanyaan. Oke. Kalau so far sih pertanyaannya alhamdulillah bisa aku jawab semua gitu. Aku malah berharap kalian tuh tanyanya nggak susah-susah gitu loh. Aku malas mikir soalnya. Gampangan Kak ini? Iya, gampang alhamdulillah. Makasih kalian. Ya, gitu sih. Pokoknya kalian tetap semangat, semester depan lebih berat lagi. Kayaknya gitu sih, ya udah. Ini aku langsung penutupan aja. Ya. Udah mau maghrib juga sih kalau di sini. Ya udah. Jadi sekian ya yang bisa aku jawab. Terus juga minta maaf juga kalau misalkan aku ada salah kata. Terus juga maaf banget jawabanku ya kayak gitu, nggak kelihatan wibawanya sebagai cutting, ya kayak gitulah. Ya udah, intinya minta maaf dan makasih banget udah mau ngerjain tugas dari pengkaderan kali ini. Makasih banget, tepuk tangan buat kita semua. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama juga. Ya udah, ini aku langsung live atau gimana? Langsung end aja bareng-bareng nggak apa-apa, biar Okay. enak. Iya.